Darah itu masih menjerit. Ini adalah seri Pasca yang ketiga. Yang pertama ada di akun TikTok saya @dwipayana.ii dan yang kedua ada di akun TikTok saya @dwipayana.326 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, hari ini bukan sekedar peringatan Bapak Ibu. Ini adalah gema dari kekekalan. Ada suara, tapi bukan suara manusia. Bukan suara musik gereja, tetapi suara yang keluar dari tanah Golgota. Darah itu masih berbicara, Bapak Ibu. Kini dunia sudah terbiasa dengan salib ya. Kita hidup di zaman yang aneh, Bapak Ibu. Salib dijadikan hiasan, aksesoris, dan simbol agama, tetapi kehilangan makna. Orang menyebut nama Yesus Kristus, tetapi tidak gemetar, Bapak Ibu. Menyanyikan salib, tetapi tidak bertobat. Mendengar Injil, tetapi tidak berubah. Ini berbahaya, karena ketika sesuatu yang kudus menjadi biasa, hati mulai mati perlahan, Bapak Ibu. Darah itu menuntut keputusan, Bapak Ibu. Darah di Golgota bukan dekorasi. Ia adalah tuntutan. Darah itu berkata, engkau tidak bisa netral lagi. Di Mesir dulu, tidak ada zona abu-abu. Ada rumah dengan darah. Berarti keselamatan. Tanpa darah berarti binasa. Hari ini pun sama. Bukan soal agama, bukan soal denominasi. Hanya satu pertanyaan, apakah engkau ada di bawah darah anak domba? Salib adalah penghakiman sekaligus kasih, Bapak Ibu. Di salib terjadi dua hal sekaligus. Penghakiman Allah atas dosa dan kasih Allah kepada manusia. Banyak orang hanya mau kasihnya, tetapi menolak kekudusannya. Tidak bisa. Karena kasih sejati tidak mengabaikan dosa, ia justru menanggungnya, Bapak Ibu. Teriakan yang memecahkan langit. Bayangkan saat itu ya, langit gelap, bumi bergetar, dan dari salib terdengar, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan kelemahan. Itu adalah momen ketika Yesus menanggung keterpisahan kita dari Allah, supaya kita tidak pernah lagi ditinggalkan, Bapak Ibu. Bagaimana dengan gereja di ujung zaman sekarang ini? Izinkan saya berkata dengan jelas ya. Masalah terbesar gereja hari ini bukan kekurangan program, Bapak Ibu, tetapi kekurangan kesadaran akan salib. Kita ingin berkat tanpa pertobatan. Kita ingin kemuliaan tanpa penyalipan diri. Padahal Yesus berkata, pikul salibmu. Bukan kalung salib, bukan simbol salib. Itulah salib kehidupan Bapak Ibu. Hari ini saya tidak bermaksud menghibur. Saya hanya memperingatkan di dalam kasih ya. Jangan permainkan darah itu. Karena darah itu menyelamatkan Bapak Ibu. Tetapi juga menjadi saksi terhadap mereka yang menolaknya. Tuhan, biarlah darah-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi kami hidupi. Hancurkan hati yang keras. Bangkitkan roh yang mati dan kembalikan kami kepada salib. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kubur itu kosong. Tetapi banyak hati masih penuh kematian. Yesus hidup. Tetapi banyak orang percaya hidup seperti dia sudah mati, Bapak Ibu. Hari ini Tuhan sedang mengguncang satu hal. Jika aku hidup, mengapa hidupmu masih terikat? Ingatlah, kebangkitan itu bukan opsi. Kebangkitan itu revolusi, Bapak Ibu. Kebangkitan bukan tambahan iman. Itu adalah inti iman, inti segalanya. Tanpa kebangkitan iman sia-sia, pengampunan tidak lengkap dan harapan menjadi kosong, Bapak Ibu. Tetapi karena dia hidup, segalanya berubah. Kubur kosong itu menelan masa lalu, Bapak Ibu. Kubur bukan hanya kosong, ia menjadi tempat di mana masa lalu dikuburkan. Dosa lama, kegagalan lama, identitas lama. Namun masalahnya banyak orang mengunjungi kubur lama. Membuka kembali luka lama.
dan hidup di dalam rasa bersalah lama. Padahal Tuhan berkata, sudah selesai dan aku sudah bangkit. Suara malaikat masih bergaung sampai saat ini. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Pertanyaan itu masih relevan hari ini. Mengapa kita mencari kepuasan di dunia? Mencari identitas di mana manusia dan mencari di dalam dosa. Mencari damai di dalam dosa. Padahal hidup sejati hanya ada di dalam Kristus. Gereja harus dibangkitkan, Bapak Ibu. Kebangkitan bukan hanya tentang Yesus, tetapi tentang gerejanya. Gereja yang dibangkitkan adalah gereja yang berani, kudus, tidak kompromi, dan penuh kuasa Roh Kudus. Mengapa kita mencari kepuasan di dunia, mencari identitas manusia, dan mencari damai dari dosa? Bukan gereja yang nyaman ini, tetapi gereja yang hidup, Bapak Ibu. Seruan terakhir untuk kita semua. Hari ini aku tidak hanya berkhotbah, aku berseru, bangkitlah. Dari dosa bangkitlah. Dari kelesuan rohani bangkitlah. Dari ketakutan bangkitlah. Karena Dia yang bangkit hidup di dalammu. Jika Yesus benar bangkit, maka tidak ada alasan untuk tetap sama. Tidak ada alasan untuk tetap jatuh. Tidak ada alasan untuk tetap mati secara rohani. Ia hidup dan itu mengubah segalanya. Tuhan yang bangkit. Jangan biarkan kami menjadi gereja yang mati sementara Engkau hidup. Nyalakan api kebangkitan, bangkitkan iman, pulihkan panggilanmu, dan pakai kami untuk zaman ini di dalam nama Yesus yang hidup. Amin.